Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Dai Handsome. Pada kali ini kita akan belajar lagi, sama-sama belajar tentang masalah sholat. Pada kali ini kita akan membahas perbedaan sholat seorang wanita dengan laki-laki. Namun sebelumnya saya mohon dukungannya kepada yang belum subscribe, silahkan di subscribe, insya Allah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu rajulah fi sholati. Fasal ini menjelaskan tentang hal-hal perbedaan sholat seorang wanita dengan seorang laki-laki. Lalu musannif menurutnya menuturkan dengan ucapannya seperti ini: wal mar'atu tukhalifur rajulah fi khamsati asya'a. Adapun wanita mempunyai perbedaan dengan laki-laki di dalam 5 hal. Jadi perempuan itu mempunyai perbedaan dengan laki-laki itu dalam 5 hal. Terus seorang laki-laki itu mengangkat di saat sholat, dia mengangkat kedua sikunya, mengangkat kedua sikunya ini menjauh dari lambungnya dan mengangkat perutnya jauh dari kedua pahanya di saat melakukan ruku dan di saat melakukan sholat. Jadi seorang laki-laki itu di saat sujud dan di saat sholat, sikunya itu diangkat dan dijauhkan dari perutnya, dijauhkan dari perutnya, dan mengeraskan suaranya di tempatnya. Jadi laki-laki itu kalau sholat itu harus mengeraskan suaranya di tempatnya sholat itu. Kapan menjelaskan suara waktu sholat? Yaitu sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu dinyaringkan, dikeraskan. Dan mengeraskan suara di tempat seperti sholat maghrib, isya, subuh. Wa idza nabahu syai'un fi sholati sabha. Apabila seorang lelaki ketika sholat bermakmum itu mengalami sesuatu di dalam sholatnya, ketika laki-laki itu mengalami sesuatu di dalam sholatnya, maka ia harus membaca tasbih. Misalkan bermakmum imamnya terjadi kesalahan, maka makmum itu harus membaca subhanallah dengan tujuan berzikir. Atau berniat memberitahu saja. Dalam membaca subhanallah itu berniat memberitahu saja, atau tidak berniat sekalipun itu tidak apa-apa, sholatnya tetap sah. Terus aurat laki-laki itu di mana? Sampai di mana aurat laki-laki itu? Sedangkan aurat laki-laki adalah anggota di antara pusar dan lutut. Jadi aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Jadi intinya pusar dan lutut itu bukan aurat. Begitu juga anggota di atas lutut, di atas keduanya itu, di atas pusar itu bukan aurat. Terus bagaimana dengan caranya sholat perempuan? Sholat perempuan itu bagaimana caranya? Salat perempuan berbeda dengan laki-laki di dalam 5 hal. Jadi perbedaannya itu ada 5 hal. Yang pertama, perbedaan salat wanita itu wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din. Maka yang pertama, ia harus menempelkan sebagian badannya dengan sebagian badan yang lain, sehingga ia menempelkan perutnya pada kedua pahanya. Jadi seorang perempuan itu kalau sholat itu pahanya itu ditempelkan, perutnya harus ditempelkan ke kedua pahanya. Di saat mana? Di saat ruku dan di saat sujud, perempuan itu harus menempelkan perutnya ke pahanya di saat ruku dan sholat. Terus bagaimana ketika terjadi sesuatu kepada seorang perempuan? Wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat.
Ketika di dalam sholat mengalami sesuatu kesalahan, maksudnya misalnya ada seorang perempuan itu bermakmum sesama perempuan, maka terjadi kesalahan pada imam, maka seorang perempuan itu dianjurkan untuk bertepuk tangan. Caranya dengan memukulkan punggung telapak tangan kanan, dipukulkan ke punggung telapak tangan kiri. Jadi misalnya ada imam lagi makmum sama makmumnya perempuan, kalau terjadi kesalahan pada imamnya itu, maka perempuan itu harus bertepuk tangan, yang mana telapak tangannya itu dipukulkan ke punggung telapak tangannya seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi tidak boleh bertepuk tangan seperti pramuka. Nanti imamnya salah pas tepuk tangan seperti ini. Nah, tidak boleh itu. Seandainya ia memukulkan telapak tangannya bagian dalam, dipukulkan ke bagian dalam yang satunya. Seandainya perempuan itu karena imamnya itu salah pas tepuk tangan seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan tujuan main-main, walaupun hanya sedikit, padahal ia tahu akan keharaman hal tersebut, maka sholatnya itu batal. Jadi kalau tepuk tangannya itu secara main-main seperti ini, maka sholatnya itu batal. Begitu pula seorang khunsa, sama dengan perempuan yang mempunyai, yang mana yang dinamakan khunsa itu orang yang mempunyai alat kelamin dua, maka hukumnya sama dengan wanita. Jadi orang khunsa itu hukumnya sama dengan seorang wanita. Artinya khunsa itu orang yang mempunyai alat kelamin dua, laki atau perempuan. Tetapi kalau orang yang sok wanita, artinya orang laki tapi bermacak sok wanita, maka hukumnya tidak sama dengan seorang wanita, tapi hukumnya sama dengan seorang laki-laki. Jadi yang disebut orang bencong itu hukumnya sama dengan sholatnya laki-laki. Terus mana aurat perempuan itu? Aurat perempuan itu yaitu seluruh badan wanita adalah aurat. Jadi aurat perempuan itu seluruh tubuhnya itu aurat, selain wajah dan kedua telapaknya. Selain wajah dan kedua telapaknya itu bukan aurat, itu adalah aurat yang di dalam sholat. Sedangkan aurat yang di luar sholat yaitu seluruh tubuhnya, itu wanita. Terus wanita budak yaitu sama seperti laki-laki di dalam sholat, maka auratnya itu adalah anggota di antara pusar dan lutut. Jadi kalau auratnya seorang perempuan budak itu sama dengan laki-laki, yaitu di antara pusar dan lutut. Selain pusar dan lutut itu bukan aurat. Kalau wanita ketika sholat di dekat, bagaimana hukumnya seorang wanita sholat di dekat laki-laki lain? Kalau ada seorang wanita sholat di dekatnya ada laki-laki lain, maka suaranya wanita itu harus dipelankan. Misalnya sholat sendirian, walaupun sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, tapi di sampingnya ada laki-laki lain, maka suaranya harus dipelankan. Fa in sholat munfaridatan anhum jaharat, dan apabila ia sholat sendirian, di sampingnya tidak ada laki-laki lain, maka suaranya harus dikeraskan. Kapan dikeraskan itu? Di antara sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh itu boleh dikeraskan. Tetapi walaupun sholat maghrib dan sholat isya dan sholat subuh di sampingnya ada laki-laki lain, maka suaranya tidak boleh dikeraskan, tetapi harus dipelankan. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan referensi ini diambil dari kitab Fathul Qorib Shahifah 15.
Dan apabila video ini sangat bermanfaat kepada Anda, silahkan di-share di sosial media Anda dan dibagikan kepada teman-teman. Insya Allah bermanfaat, dan tunggu saja episode selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.